Mungkin itulah tata tertib di sekolah SMA Islam Al Azhar 21 Kota Sukabumi. Semoga kalian bisa mentaatinya agar hidup kita lebih teratur ya. Karena kita hidup di lingkungan sekolah, jadi harus teratur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik memiliki beberapa hak. Yang pertama, mendapatkan pelayanan administrasi yang ramah dan memuaskan dari karyawan dan guru berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Yang kedua, mendapatkan pengajaran dalam proses belajar mengajar di kelas dan bimbingan konseling selama menjadi peserta didik di SMA Islam Al Azhar 21 Kota Sukabumi. Kemudian mendapatkan perlindungan keamanan terhadap bahaya dari luar maupun dari dalam selama peserta didik tersebut berada di lingkungan SMA Islam Al Azhar 21 Kota Sukabumi dan mematuhi tata tertib yang sudah ditentukan. Kemudian mendapatkan penghargaan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi baik bersifat akademis maupun non-akademis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA Islam Al Azhar 21 Kota Sukabumi. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas pembelajaran maupun fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Ada beberapa poin. Yang pertama, keberadaan peserta didik di sekolah. Peserta didik berada di sekolah mulai pukul 06.55 dan berakhir pukul 16 setiap hari Senin sampai Jumat. Dan KBM berakhir 15.20. Peserta didik diharapkan sudah berada di sekolah sebelum pintu gerbang ditutup pada pukul 7.00. Siswa yang terlambat akan diproses. Kemudian peserta didik wajib mengikuti kegiatan tadarus yang dibimbing wali kelas atau guru yang mengajar pada jam pertama, dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah, diakhiri doa bersama, dimulai pukul 06.55 sampai dengan 07.20 yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk hari Senin pada minggu ke-1 dan ke-3 dilaksanakan upacara bendera atau pembinaan wali kelas. Jadi seluruh peserta didik jam 06.55 sudah berada di sekolah dan langsung menuju ke masjid untuk mengikuti kegiatan tadarus dan sholat duha. Pada hari Jumat, peserta didik laki-laki wajib mengikuti sholat Jumat, dan untuk para peserta didik perempuan akan diadakan kegiatan keputrian. Kemudian mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengikuti upacara bendera sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melaksanakan program 7K, yaitu keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, kesehatan, kekeluargaan, kerindangan di lingkungan sekolah. Menjaga dan menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Menjaga nama baik sekolah atau alma mater. Hanya membawa barang-barang yang berkaitan dengan KBM. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Peserta didik kelas 10, 11, dan 12. Untuk kelas 12 hanya semester ganjil wajib mengikuti kegiatan pramuka dan mengambil salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMA Islam Al Azhar 21 Kota Sukabumi. Peserta didik yang belum memiliki SIM dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah, kecuali ada surat perjanjian dengan orang tua. Ketentuan seragam sekolah. Untuk hari Senin, yaitu kemeja putih-putih, berkerudung putih bagi putri, dan untuk putra, kemeja dimasukkan ke dalam celana. Hari Selasa, kemeja putih abu-abu, berkerudung putih bagi putri, dan untuk putra, kemeja dimasukkan ke dalam celana. Hari Rabu, seragam pramuka, berkerudung coklat bagi putri, lengkap, dan untuk putra kemeja dimasukkan ke dalam celana. Hari Senin mengenakan kemeja batik, celana putih bagi putra, dan rok panjang putih bagi putri beserta kerudung putih. Hari Jumat, peserta didik putra wajib mengenakan baju koko SMA Islam Al Azhar 21, celana putih. Untuk peserta didik perempuan mengenakan baju muslimah SMA Islam Al Azhar 21, rok panjang warna putih. Setiap hari mengenakan sepatu warna hitam, kaos kaki warna putih, dan ikat pinggang.
Peserta didik dilarang merubah model seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Khusus pada hari di mana ada jadwal olahraga, peserta didik diharuskan membawa baju olahraga dan seragam pada hari itu. Jadi khusus untuk hari di mana ada olahraga, peserta didik membawa 2 seragam. Membuat keributan, masuk lingkungan sekolah dengan loncat pagar, keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin guru piket, mengotori atau mencoret-coret benda milik sekolah, merusak barang milik sekolah, mencuri barang milik sekolah, makan dan minum di dalam kelas saat berlangsungnya kegiatan belajar, membuang sampah sembarangan, membawa benda yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar, tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang jelas, ikut atau membentuk kelompok atau komunitas yang melanggar aturan sekolah atau geng sekolah. Dan penggunaan rokok, membawa rokok ke lingkungan sekolah, merokok dan menghisap rokok di kelas atau di lingkungan sekolah, merokok atau menghisap rokok di sekitar sekolah, ring 2 yaitu maksimal radius 200 meter dari pagar sekolah, merokok di luar sekolah, ring 3 yaitu radius lebih dari 200 meter dari pagar sekolah, masih dalam kegiatan belajar mengajar dan menggunakan seragam sekolah. Pelanggaran moral, menyimpan, menyebarluaskan, memperjualbelikan foto porno, buku porno, video porno, media cetak porno, video kekerasan melalui medsos. Pelanggaran asusila atau berpacaran melebihi batas di sekolah. Mencemarkan nama baik seseorang secara lisan maupun tertulis. Merekayasa gambar atau foto yang mencemarkan nama baik seseorang. Peserta didik putra terbukti nikah atau menghamili di luar nikah. Peserta didik putri terbukti nikah atau hamil dan melahirkan di luar nikah. Merundung atau membuli peserta didik lain. Pelanggaran penggunaan sajam. Membawa senjata tajam, baik pisau, celurit, dan lain-lain. Memperjualbelikan senjata tajam di sekolah. Menggunakan senjata tajam untuk mengancam. Menggunakan senjata tajam untuk melukai. Obat dan minuman terlarang. Membawa narkoba atau minuman keras ke lingkungan sekolah, memperjualbelikan narkoba atau minuman keras di lingkungan sekolah dalam atau di luar sekolah, menggunakan narkoba atau minuman keras di dalam atau di luar lingkungan sekolah, dan berupa perkelahian, melakukan bullying atau perundungan dan kekerasan atau berkelahi atau tawuran baik pada waktu jam pelajaran belajar maupun di luar waktu jam belajar, bertengkar secara lisan dengan teman di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, atau melalui media sosial, mengintimidasi atau mengancam terhadap teman di dalam maupun di luar sekolah baik secara langsung maupun melalui medsos. Pelanggaran terhadap kepala sekolah, mencemarkan nama baik kepala sekolah, guru, karyawan baik secara lisan maupun tertulis. Pencemaran nama baik terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan baik secara lisan maupun tertulis disertai ancaman, intimidasi atau perbuatan tidak menyenangkan baik langsung maupun tidak langsung. Melakukan pemukulan atau tindak kekerasan terhadap kepala sekolah, guru, atau karyawan. Melakukan pencemaran nama baik sekolah baik langsung maupun tidak langsung. Melawan secara lisan, mengumpat, mencela, atau berkata kasar. Melawan secara kontrovensional, menendang atau membanting pintu, meja, kursi, kelengkapan sekolah lainnya. Memperolok guru, kepala sekolah, karyawan secara langsung ataupun melalui medsos. Memalsukan tanda tangan guru, berbohong, dan memberikan keterangan palsu. Alat komunikasi, mengaktifkan atau mengadakan komunikasi dengan handphone pada saat KBM. Membawa atau mengaktifkan atau mengadakan komunikasi dengan handphone saat ujian akan disita sementara sampai ujian berakhir. Mencontek dengan menggunakan handphone dalam ujian akan disita sementara sampai ujian berakhir. Ada beberapa poin. Terlambat hadir di sekolah kurang dari 10 menit. Dapat teguran lisan dan membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Terlambat hadir di sekolah lebih dari 10 menit, teguran lisan, membersihkan sampah. Setelah diperingati 1 kali, poin berkurang. Izin keluar kelas saat proses belajar berlangsung dan tidak kembali. Peserta didik berada di luar sekolah atau di luar kelas pada saat KBM berlangsung tanpa izin, alfa atau tanpa keterangan, tidak mengikuti kegiatan belajar atau membolos padahal ada di sekolah. Itu termasuk
pelanggaran kehadiran. Pelanggaran berpakaian. Peserta didik memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak memakai perlengkapan upacara bendera, topi dan dasi. Memakai seragam tidak sesuai jadwal harian. Tidak memakai ikat pinggang yang sesuai dengan ketentuan. Memakai sepatu tidak sesuai ketentuan. Maka sepatu tersebut akan disita sementara dan diambil setelah pulang sekolah. Kemudian tidak memakai kaos kaki. Peserta didik putri tidak memakai kaos dalam atau memakai kaos dalam berwarna mencolok. Memakai topi yang bukan topi sekolah di lingkungan sekolah. Peserta didik memakai perhiasan atau aksesoris, kalung, gelang, anting-anting berlebihan. Itu akan disita. Mengenakan jaket atau sweater tanpa alasan yang jelas di kelas. Peserta didik putri memakai kerudung yang tidak sesuai dengan ketentuan. Peserta didik bertato, baik sementara maupun permanen, dan wajib menghapusnya. Peserta didik memakai sandal selama KBM berlangsung, kecuali ada izin dari pihak sekolah. Kalau tidak ada izin akan disita sementara dan dikembalikan setelah KBM. Wajah. Peserta didik putra rambut panjang melampaui batas. Itu termasuk pelanggaran penampilan rambut dan wajah. Jadi rambut sampai telinga, alis, dan kerah baju. Jadi guru berhak menggunting. Rambut dipotong atau dicukur dengan model tidak lazim. Rambut dicat warna-warni. Peserta didik putri terbukti melakukan tanam bulu mata, kerok alis, sulam bibir, menggunakan maskara, sulam alis, dan lain-lain. Peserta didik putri bermake up selama KBM berlangsung. Bermake up berlebihan ya, dari rumah dan bermake up saat KBM. Itu termasuk pelanggaran penampilan dan wajah. Tidak hanya ada siswa yang melanggar, tapi juga ada siswa yang mendapatkan reward atau hadiah. Yang pertama, sebagai muadzin bagi peserta didik putra atau ikut keputrian bagi peserta didik putri. Kemudian memimpin doa salat berjamaah, menjadi MC dalam kegiatan sekolah, mengikuti lomba atas nama sekolah, hafalan surat-surat Al-Quran yang sudah ditentukan pada waktu yang sudah ditetapkan, membantu guru, karya pribadi yang terpublikasi dalam medsos, peningkatan prestasi belajar minimal pada 7 mata pelajaran, murid yang mengikuti kegiatan sosial, meraih kejuaraan atas nama sekolah baik juara 1, 2, ataupun 3, berprestasi tingkat nasional dan internasional, menghotamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan, puasa Senin Kamis, selalu tepat waktu datang ke sekolah atau tidak pernah kesiangan. Jadi untuk peserta didik yang melakukan hal-hal demikian akan mendapatkan reward dari sekolah. Kemudian kalau peserta didik melakukan hal yang baik di luar dari ketentuan ini, tetap akan mendapatkan reward dari sekolah. Sanksi ketertiban: membersihkan sampah di lingkungan sekolah, teguran lisan 1 kali. Kalau masih, pembinaan wali kelas. Kalau masih, dengan surat perjanjian, tidak mengulanginya. Setelah surat perjanjian, pembinaan oleh kesiswaan. Kalau masih bandel, SP 1, 2, dan 3. Dan kemungkinan dikembalikan ke orang tua. Pelanggaran penggunaan rokok: pertama, membersihkan kamar mandi, WC, teguran lisan, pembinaan wali kelas, surat perjanjian, sama pembinaan oleh wali kelas, wali kesiswaan, peringatan 1, surat peringatan 1, 2, 3, dan kemudian dikembalikan ke orang tua setelah dikeluarkannya SP3. Untuk pelanggaran moral langsung teguran dan surat peringatan SP, baik SP1, SP2, dan SP3, kemudian dikembalikan ke orang tua. Jadi setelah SP3 atau sesuai dengan hasil rapat Dewan Guru, baru dikembalikan ke orang tua. Penggunaan sajam sama teguran lisan, pembinaan oleh wali kelas, surat perjanjian, pembinaan oleh kesiswaan, surat peringatan, kemudian dikembalikan ke orang tua setelah SP3. Penggunaan obat, teguran lisan, langsung SP3, langsung dikembalikan ke orang tua. Kelahian, teguran lisan, pembinaan wali kelas, surat perjanjian, pembinaan oleh kesiswaan, peringatan 1, 2, 3. Kalau sudah SP3 dikembalikan ke orang tua. Terhadap kepala sekolah sama ya,
teguran lisan, pembinaan oleh wali kelas, surat perjanjian 1, pembinaan oleh kesiswaan, SP1, kalau masih SP2, masih SP3, setelah SP3 langsung dikembalikan ke orang tua. Pelanggaran alat komunikasi sama ya. Pelanggaran kehadiran, nah untuk pelanggaran kehadiran selain ditegur secara lisan sebelum siswa masuk ke kelas, setelah siswa mengikuti sholat duha di masjid, siswa terlebih dahulu membersihkan sampah di lingkungan sekolah untuk kemudian masuk ke kelas. Kalau masih melakukan pembinaan oleh wali kelas, surat perjanjian, pembinaan oleh kesiswaan, peringatan 1, 2, 3 ya, dikembalikan ke orang tua. Berpakaian, membersihkan sampah di lingkungan sekolah, teguran lisan, peringatan 1 sampai 3, setelah ketiga dikembalikan ke orang tua. Penampilan rambut dan wajah, teguran lisan, pembinaan wali kelas, surat perjanjian, pembinaan oleh wali kesiswaan, peringatan 1, 2, 3, setelah ketiga dikembalikan ke orang tua.